Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi tentang kebijakan dividen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nama anggota Nurul Lailia dengan NIM 2061285, Arumanu Ningsih dengan NIM 2061289, Masyita Zaratul Ilyashin dengan NIM 2061323, Siti Sayyidah Isa Muna dengan NIM 2061327. Pengertian dividen. Dividen merupakan proporsi laba atau keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah yang diperoleh sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki pemegang saham dan disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen atau dividen policy adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Macam-macam dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Dividen yang paling umum sering dibagikan dalam bentuk kas. Yang kedua ada dividen aset selain kas, yaitu dividen dibagikan dalam bentuk aset selain kas. Dividen dalam bentuk ini disebut properti dividen. Yang ketiga ada dividen utang. Timbul apabila laba tidak dibagi itu saldonya tidak mencukupi untuk pembagian dividen, tetapi saldo kas yang ada tidak cukup. Yang keempat, dividen likuidasi, yaitu dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. Yang kelima, ada dividen saham, pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran pada pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimilikinya. Macam-macam kebijakan dividen. Yang pertama ada kebijakan dividen yang stabil, yaitu jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Yang kedua, ada kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu, yaitu dalam keadaan keuangan yang lebih baik perusahaan akan membayarkan dividen ekstra minimal tersebut. Yang ketiga ada kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan, yaitu perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan. Yang keempat ada kebijakan dividen yang fleksibel, yaitu penetapan dividen payout ratio yang fleksibel yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada teori kebijakan dividen, yaitu ada 4. Teori dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller. Yang kedua ada teori the bird in the hand. Yang ketiga ada teori perbedaan pajak. Yang keempat ada teori signaling hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu teori dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller atau disingkat dari MM. Menurut MM sendiri, dividen adalah tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut MM, kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dari aset perusahaan. Pernyataan MM ini didasarkan pada beberapa asumsi penting yang lemah, seperti A. Pasar modal sempurna di mana para investor rasional. B. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. C. Tidak ada pajak baik perorangan maupun pajak penghasilan perusahaan. D. Informasi tentang investasi tersedia untuk setiap individu. Beberapa ahli menentang pendapatan MM tentang dividen karena tidak relevan dengan menunjukkan adanya biaya emisi saham baru yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Modal sendiri dapat berasal dari laba ditahan dan menerbitkan saham biasa baru.
Next. Yang kedua, teori the bird in the hand. Gordon dan Linen menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah karena investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Menurut mereka semua, yakni investor memandang dividen yield lebih pasti daripada capital gains yield. Perlu diingatkan bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan atau disingkat dengan KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham. KS adalah keuntungan dari dividen atau dividen yield, ditambah keuntungan dari capital gains atau capital gains yield. Next, yang ketiga, yakni teori perbedaan pajak. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi, capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah, capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa. Next. Selanjutnya yakni teori signaling hipotesis. Teori signaling hipotesis ini juga sulit dibuktikan secara empiris. Maksudnya yakni nyata bahwa perubahan dividen mengandung beberapa informasi, tapi sulit dikatakan apakah kenaikan dan penurunan harga serta adanya kenaikan dan penurunan dividen semata-mata disebabkan oleh efek sinyal atau disebabkan karena efek sinyal dan preferensi terhadap dividen. Selanjutnya yakni teori Silentele efek. Teori ini menyatakan bahwa kelompok atau pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai dividen payout rasio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Tapi menurut sendiri, hal ini tidak menunjukkan bahwa lebih baik dari dividen kecil. Demikian sebaliknya, efek silin ini hanya mengatakan bahwa bagi kelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih menguntungkan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kebijakan dividen dalam praktik. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa yang pertama, investor cenderung lebih menyukai dividen yang stabil. Yang kedua, investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda bahwa perusahaan memiliki prospek baik. Demikian sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Next. Pada prakteknya, ada perusahaan yang menggunakan model residual dividen, di mana dividen ditentukan dengan cara yang pertama, mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. Yang kedua, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi. Yang ketiga, memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri tersebut semaksimal mungkin. Yang terakhir, membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Faktor yang mempengaruhi dividen. Yang pertama, kas atau likuiditas perusahaan. Yang kedua, kebutuhan pembayaran utang perusahaan. Yang ketiga, tingkat ekspansi yang tinggi. Yang keempat, aksesibilitas perusahaan di pasar modal. Yang kelima, pembatasan dari saham preferred. Yang keenam, kebutuhan dana untuk investasi. Stock repurchase. Stock repurchase sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai atau cash dividend. Perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan. Harga stock repurchase pada equilibrium dapat dihitung dengan rumus yang tertera dengan keterangan yang ada. Repurchase, pertama kerugian pemegang saham.
Pertama, perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Kedua, keuntungan stock repurchase dalam bentuk capital gains, padahal sebagian investor menyukai dividen. Keuntungan pemegang saham dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stock repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham undervalued. Kedua, mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar sehingga harga saham naik. Keuntungan perusahaan. Yang pertama, menghindari kenaikan dividen. Yang kedua, dapat digunakan sebagai strategi untuk mengacaukan usaha pengambil alihan perusahaan. Yang ketiga, mengubah struktur modal perusahaan. Yang keempat, saham yang ditarik kembali dapat dijual kembali ke pasar jika perusahaan membutuhkan tambahan dana. Kerugian bagi perusahaan, yang pertama dapat merusak image perusahaan karena sebagian investor merasa bahwa stock repurchase merupakan indikator bahwa manajemen perusahaan tidak mempunyai proyek-proyek baru yang baik. Yang kedua, setelah stock repurchase, pasar mungkin merasa bahwa risiko perusahaan meningkat sehingga dapat menurunkan harga saham. Stock split dan stock dividend. Stock split adalah tindakan perusahaan memecah saham yang beredar menjadi bagian yang lebih kecil. Bagi pemegang saham, stock split tidak membuat mereka bertambah kekayaannya karena kenaikan jumlah saham diimbangi dengan penurunan nilai saham. Stock dividend adalah tindakan perusahaan memberikan saham baru sebagai pembayaran dividen. Stock dividend juga tidak menambah kekayaan pemegang saham. Perbedaannya, stock split merupakan pemecah nilai saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil sehingga jumlah lembar saham yang beredar bertambah. Stock dividend merupakan pemindah bukuan dari rekening laba ditahan ke dalam rekening modal saham. Bersamanya, keduanya mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar bertambah. Tidak terdapat pendistribusian kas dalam kedua bentuk tersebut. Dan yang terakhir, tidak terjadi perubahan pada total modal sendiri, hanya komposisinya yang berubah. Kegunaannya yang pertama, stock split dilakukan untuk menjaga agar harga saham tetap berada pada optimal price range. Yang kedua, stok dividen digunakan perusahaan yang ingin menghemat kas atau perusahaan dalam kesulitan keuangan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Legalitas dividen dapat ditentukan dengan melihat hukum suatu negara yang berlaku. Sebagai contoh, hukum di suatu negara yang ada menekankan pada solven atau tidaknya suatu perusahaan sebelum perusahaan mengadakan pembagian dividen, dan ada yang menekankan bahwa pembagian dividen tidak boleh melebihi nilai wajar dari aset neto. Bahkan ada yang menggunakan kombinasi keduanya. Next. Syarat pembagian dividen yang kedua yaitu kondisi keuangan. Pengelolaan perusahaan yang baik memerlukan perhatian yang lebih daripada legalitas pembagian dividen. Pertimbangan harus diberikan pada kondisi ekonomi tertentu, terutama likuiditas. Jadi, sebelum dividen diumumkan, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Para direktur juga harus mempertimbangkan pengaruh inflasi dan biaya pengganti sebelum melakukan komitmen dividen. Next. Kendala pembagian dividen yang pertama, perjanjian kredit atau surat pengakuan utang. Perjanjian kredit biasanya membatasi pembagian dividen dari laba yang dihasilkan sebelum pinjaman dilunasi. Di samping itu, perjanjian kredit seringkali mensyaratkan bahwa tidak ada dividen yang tidak dapat dibagikan kecuali rasio lancar, rasio kemampuan membayar bunga, dan rasio-rasio pengaman lainnya melebihi batas minimum yang ditetapkan. Kendala pembagian dividen yang kedua biasanya adalah ketidakcukupan laba. Pembagian dividen tidak boleh melebihi laba ditahan pada pos neraca. Pembatasan ini disebut impairment of capital nil. Capital rule dirancang untuk melindungi kreditur. Tanpa peraturan tersebut, suatu perusahaan yang tengah dilanda masalah mungkin mendistribusikan sebagian besar asetnya kepada pemegang saham dan membiarkan kreditur membatasi sendiri persoalannya. Yang ketiga ialah ketersediaan dana.
Dividen tunai hanya dapat dibagikan dengan ketersediaan uang tunai. Jadi, kekurangan uang tunai di bank dapat membatasi pembagian dividen. Akan tetapi, hal ini biasanya diatasi bila perusahaan dapat memperoleh pinjaman. Yang keempat ialah denda pajak. Denda pajak atas penimbunan laba yang tidak wajar untuk mencegah agar orang kaya tidak menggunakan perusahaan untuk menghindari pajak pribadi. Peraturan pajak membuat peraturan khusus mengenai penimbunan penghasilan yang tidak wajar. Next. Kesimpulan. Dividen merupakan proporsi laba atau keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah yang diperoleh sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki pemegang saham dan disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nilai dan waktu pembayaran dividen ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, dan nilai yang dibagikan berkisar antara 0 hingga berkisar sebesar laba bersih tahun berjalan atau tahun lalu. Sedangkan kebijakan dividen atau dividend policy adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba guna membiayai investasi di masa datang. Laba ditahan merupakan suatu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Sedangkan dividen merupakan aliran kas keluar yang dibayar kepada pemegang saham atau equity investor. Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan. Macam-macam dividen yaitu ada 5, yaitu dividen tunai, dividen aset selain kas, dividen utang, likuidasi, dan juga saham. Teori kebijakan dividen. Teori dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller. Teori the bird in the hand, and teori perbedaan pajak, teori signaling hipotesis, dan teori clientele effect. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.